Rizik yang memimpin jalannya pertandingan di sore nampaknya sudah mengecek waktu. Kita nantikan dan inilah dia kick off babak yang pertama. Satu tendangan lurus nampaknya langsung coba dilakukan oleh anak-anak dari kesebelasan GM, namun tercecer begitu jauh Subi. Masih kita nantikan Subi, satu umpan panjang Subi. Jelas sekali ini satu dorongan yang dilakukan oleh Epul. Nomor punggung 8 tentunya ada Adam, salah satu pemain yang nampaknya juga baru didatangkan oleh Coach Mumu dari Desa Bodensari. Sementara Jainal, pemain yang absen di partai perempat final, kali ini kembali hadir. Satu tekanan umpan panjang tertuju. Nampaknya di sana satu tekanan ada Bayu. Yang jelas Teddy. Nampaknya begitu jauh Teddy meninggalkan posnya. Masih Teddy sodorkan pada Bayu. Nampaknya Bayu sedikit tercecer, sementara Epul Adam. Kembali terjadi duel. Ada Tatan sodorkan kembali pada sepak Epul. Satu dorongan yang dilakukan oleh Adam. Nampaknya Epul yang kali ini beroperasi sedikit agak naik ke depan. Aldibas kembali pada Jainal. Masih Jainal sedikit berputar, sodorkan kembali pada Teddy. Teddy angkat kembali Teddy. Nampaknya di sana ada Bayu. Gagal kali ini Bayu, satu umpan. Nampaknya tertuju nomor punggung 7. Yang jelas ada Anggara, salah satu gelandang serang yang tampil begitu luar biasa, ternyata tergantikan sosok dari Anggara. Sementara Aldibas kali ini sedikit menyisir dari rusuk sebelah kiri, sodorkan jauh pada sektor kanan dan nampak di sana ada Bayu. Masih Bayu, nampaknya di sana Bayu coba dikawal oleh Aji Sarjan Junior. Satu umpan yang nampaknya kembali sedikit ke belakang, melebar kembali pada Jainal. Masih Jainal, Adam. Satu umpan yang nampaknya kembali satu sikbol tertuju pada Teddy. Namun nampaknya satu sinyal di sana. Yang jelas masih kita nantikan bola tercecer meninggalkan lapangan, memaksakan satu lemparan ke dalam, atau memang satu perangkap offside yang cukup baik diperagakan oleh pemain bertahan dari kesebelasan GM. Nampaknya lemparan ke dalam. Oh, satu tendangan biasa-biasa saja bagi kesebelasan GM. Nampaknya Rio. Masih kita nantikan Rio. Satu umpan Rio. Nampaknya di sana ada Al Ayubi Adam. Tertuju kali ini di sana ada Jimmy, rekrutan anyar yang dimiliki Tunas Putra Tanjung. Jimmy dengan postur yang cukup kekar tentunya Jimmy. Sementara di sana ada Jainal, satu umpan Jainal tertuju. Nampaknya second line. Apakah yang terjadi kali ini? Nampaknya sudah ada sinyal yang ditunjukkan oleh asisten wasit satu Kang Muhid. Jelas kembali satu tendangan bebas bagi kesebelasan Tunas Putra, kesebelasan GM Garuda Melayang Rio. Pemain yang didatangkan dari Persima tentunya Majalengka. Rio Aldibas coba dibiarkan kembali, hampir satu kemelut di sana dan Bahra. Nampaknya kali ini sudah cukup siap. Satu tendangan lurus menuju di sektor depan, namun kembali Bara. Ada Tatan, tidak cermat kali Tartan mencoba mencari kaki Adam, justru bola lebih dekat dengan Anggara. Masih kita nantikan kemanakah arah bola dari Anggara. Aldibas, jauh Aldibas tertuju El Capitano. Nampaknya di sana ada Al Ayubi. Bayu, masih Bayu dan kembali satu umpan tertuju kaki Jimmy. Masih Jimmy sendirian ke Jimmy, satu umpan panjang Jimmy. Nampaknya juga masih mampu dihentikan pemain bertahan dan kembali satu tekanan Tatan. Oh, Tatan, apakah yang terjadi di sana? Satu peluang match nampaknya dijadikan tembaga Tatan yang sudah berhadapan one by one dengan Bajang, salah satu rekrutan anyar yang dimiliki oleh kesebelasan Garuda Melayang. Satu kesempatan gagal, satu umpan juga mampu diblok oleh Bajang. Sementara ada Adam, Anggara. Kemanakah arah bola dari Anggara? Aldibas, Jainal.
Masih Jainal, nampaknya kembali sedikit berputar, sodorkan pada Tatan. Satu umpan kembali tertuju. Kali ini ada kaki bangkit tertuju Aji Sarjan Junior. Masih Aji, kemana ke Aji? Nampaknya umpan dari Aji lebih dekat dengan kaki Teddy. Sementara ada Maop, masih Maop, sodorkan kembali pada Bayu. Masih Bayu, enak sekali pergerakan dari Bayu. Datang kembali Jainal. Masih kita nantikan ada Teddy. Maop kembali, masih Maop. Sedikit terlambat nampaknya Maop berlama-lama dengan si kulit bundar Anggara. Kemana ke umpan yang coba disodorkan oleh Anggara? Nampaknya kembali penjaga gawang Bara yang harus keluar dari sarangnya. Tekanan yang nampaknya gagal dilakukan oleh kesebelasan GM ataupun kesebelasan Tunas. Yang jelas ada Maop. Masih Maop, coba kembali sendirian dia menyisir dari sektor sebelah kiri, melebar ke belakang, sodorkan kembali pada Jainal. Masih Jainal. Tatan nampaknya kali ini lagi-lagi Tatan, tidak ada kawalan yang dilakukan oleh pemain GM. Masih Tatan, 1-2 Tatan. Gagah nampaknya Tatan untuk lepas oleh ketatnya pertahanan yang dibangun oleh Nyombe. Satu kesempatan dan Tuhan, apakah yang terjadi di satu peluang emas? Lagi-lagi dijadikan tembaga pajang yang nampaknya kali ini harus sedikit bekerja ekstra keras menghalau tekanan demi tekanan yang dilakukan oleh kesebelasan Tunas Putra Tanjung. Kali ini melalui sosok Bayu yang berhasil merangsek ke area kotak penalti, namun finishing touch-nya masih tercecer begitu jauh, memaksa kembali upaya yang gagal dilakukan oleh kesebelasan Tunas Putra Tanjung GM. Melalui kaki Jawa, oleh lemparan ke dalam yang coba dilakukan Jawa, nampaknya kembali tercecer, memaksa kembali satu lemparan ke dalam Tatan. Ada siapa kesang Tatan dan Adam. Nampaknya kali ini harus mendapatkan marking ketat dari pemain bertahan dari kesebelasan GM Jainal. Kita nantikan tentunya Jainal, kemana ke arah bola dari Jainal. Yang jelas satu upaya dan arah bola yang nampaknya sedikit berputar oleh kecepatan angin di atas 15 km per jam. Sedikit bola berputar di atas kembali, tentunya sedikit berotasi. Satu tekanan yang nampaknya kembali masih terbaca oleh pertahanan yang digalang oleh Jawa CS ataupun Nyombe. Satu umpan panjang dari ada Jimmy Bajang, kembali nampaknya harus keluar dari sarangnya. Ada Tatan bangkit sendirian, nampaknya kali ini bangkit mencoba mencari rekannya. Bangkit sodorkan pada Anggara. Enak sekali pergerakan dari Anggara. Satu umpan Anggara, kemanakah upaya yang coba disodorkan oleh Anggara? Nampaknya di sana ada Ari. Kita nantikan Ari. Satu umpan dari Ari tertuju bangkit, namun justru mampu dihentikan Subi. Luar biasa tentunya pertahanan yang coba digalang. Ya jelas ada Subi, Aldi Bas, Tatan dan juga Teddy. Bayu, Maop, kembali pada Al Ayubi. Masih Al Ayubi, oh gagal nampaknya Al Ayubi. Sementara Ari yang datang dari sisi sebelah kanan mencoba melebar. Jainal juga nampaknya tercecer, memaksa kembali upaya yang coba dibangun oleh kesebelasan GM. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Siapakah di sektor depan? Yang jelas ada Maop, sodorkan kembali pada Al Ayubi. Al Ayubi juga nampaknya masih mampu dihentikan oleh pemain GM. Sementara ada Subi, pemain bertahan yang selalu tidak ada kompromi ataupun tidak ada istilah bola lepas, angkat jauh, buang keluar lapangan, lemparan ke dalam kembali bagi kesebelasan GM. Ada Epol, jauh sekali Epol meninggalkan posnya. Satu umpan kembali pada Hendro, gagal nampaknya Hendro. Sementara apakah yang terjadi kali ini?
Yang jelas kartu kuning pertama nampaknya El Capitano Al Ayyubi setelah terlalu tinggi nampaknya mengangkat kaki. Satu pelanggaran, memaksa satu tendangan bebas bagi kesebelasan Garuda Melayang. Anggara kembali kemana ke arah bola dari Anggara, satu umpan panjang nampaknya tertuju. Kali ini ada Ari yang nampaknya sudah pada posisi onside, memaksa kembali satu upaya yang gagal dilakukan oleh kesebelasan GM. Sementara satu tekanan kembali melalui kaki Adam melebar pada Teddy. Kita nantikan Teddy. Sementara di sektor depan yang jelas ada Jainal, satu umpan panjang tertuju Tatan. Jimmy, ayo Jimmy, nampaknya kontrol yang kurang cermat dari Jimmy, memaksa kembali bola lebih dekat dengan anak-anak dari GM. Melalui kaki Jawa, gagal kali ini Jawa. Sementara Maop terlalu lemah, satu umpan yang coba disodorkan oleh Maop. Datang kembali Tatan. Maop, masih Maop, enak sekali Maop. Ada Al Ayyubi, gagal. Nampaknya satu skill yang coba dilakukan oleh Al Ayyubi. Sementara Anggara angkat jauh pada Ari. Iya jelas satu tendangan langsung yang mengarah ke arah tentunya penjaga gawang dari kesebelasan GM. Pergantian pemain dari kesebelasan GM Ari, nomor punggung 17 keluar, digantikan Iqbar nomor punggung 15. Pergantian pemain yang tentunya menambah daya dobrak dari kesebelasan PSGM. Iqbar yang selalu hadir dengan kecepatannya di sore ini, akankah kembali mampu menjadi pembeda bagi kesebelasan GM ataupun Garuda Melayang? Iqbar, sontekan pertama dari Iqbar, masih kita nantikan Iqbar Basit, salah satu pemain yang didatangkan tentunya dari Gua. Kita tunggu kembali aksi dari sosok Iqbar Basit. Sementara kembali satu lemparan ke dalam bagi kesebelasan Tunas Putra Tanjung. Jainal, masih Jainal, sodorkan kembali pada Adam. Ada bangkit. Sementara Subi, Tatan, kita nantikan kemana ke arah bola dari Tatan. Jimmy nampaknya yang kali ini sedikit turun beroperasi di sektor tengah. Jainal kembali pada Tatankah di sana? Ya, nampaknya Tatan nyombe, nampaknya coba mengganggu pergerakan dari Tatan. Satu tekanan kembali melalui kaki Jimmy nyombe. Apakah yang terjadi di sana? Ada bangkit, masih bangkit dengan kecepatannya, bangkit. Subi, bangkit. Subi, masih kita nantikan nampaknya kecepatan dari bangkit. Sementara kembali satu tendangan ucapan selamat datang dari Hendro. Nampaknya masih tercecer, hanya berjarak sekitar setengah meter di atas punya gawang Bara, salah satu rekrutan anyar dari Tunas Putra Tanjung Bara setelah absennya Indra. Kita nantikan tentunya satu upaya yang cukup berkelas dari anak-anak GM. Satu umpan dari bangkit sedikit memanjakan Hendro, namun upayanya kembali gagal setelah tendangan setengah voli yang dilakukan oleh Hendro. Masih tercecer begitu jauh dan kembali satu upaya yang memaksa kembali lemparan ke dalam bagi kesebelasan Tunas Putra Tanjung Adam. Kembali pada Jainal, kita nantikan Jainal. Bayu, masih Bayu, Aji, Bayu. Oh, nampaknya kali Bayu mencoba posisi area kotak penalti. Satu blok tepat yang dilakukan oleh Rio, memaksa kembali upaya dari anak-anak Tunas Putra Tanjung yang sedikit terganjal. Memaksa kembali Bajang harus keluar dari sarangnya dan kembali kecepatan dari dua anak muda dan apakah yang terjadi di sana? Luar biasa Teddy dan juga Iqbal Basir yang harus saling jegal. Sementara kembali Aldibas, salah satu pemain yang didatangkan dari Liga 3, nampaknya Aldibas. Subi angkat kembali jauh ke sektor depan, ada Al Ayyubi.
sodorkan kembali pada Maop, masih kita nantikan Maop. Sementara dari sektor depan di sana, dan nampaknya terlebih dahulu ada sinyal dari asisten wasit satu Kang Muhid. Jelas nampaknya Bayu sudah berdiri pada posisi offside hingga memasuki pertengahan babak pertama. Kedudukan masih sama kuat, 0-0. Dua tim yang terbiasa dengan kecepatannya, namun di sore ini sedikit berbeda dengan permainan, banyak dengan bola-bola terumpas, sedikit strategi tentunya dari kedua pelatih. Yang jelas masih sama-sama menjajaki, walaupun peluang yang nampaknya masih belum tercipta begitu bagus. Namun kembali satu kesempatan, di sana ada Rio. Laki-laki Rio nampaknya mampu menghentikan satu umpan asis yang tertuju pada sosok Bayu. Bayu yang selalu tampil dengan begitu agresif, nampaknya di sore hari sedikit mendapatkan pengawalan yang ekstra ketat dari para pemain bertahan kesebelasan GM. Jainal, satu umpan kembali Jainal tertuju pada Teddy, sementara Maop sodorkan pada satu kesempatan, kali ada Jimmy. Gagal, nampaknya Jimmy agak sedikit kaget setelah satu umpan dari Al-Ayubi. Satu sobekan yang sebenarnya memanjakan pergerakan dari sosok Jimmy. Ada Maop yang nampaknya kembali mendapatkan marking ketatatan. Satu umpan yang coba disulut kembali, ada Jimmy juga masih menemui kebutuhan. Sementara kembali kecepatan dari Bangkit. Kita nantikan Bangkit akankah dengan gigi dua berbunyi tereng teng 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 teng. Nampaknya justru arah bola terbaca oleh ketatnya pertahanan yang dibangun oleh kesebelasan Tunas Putra Tanjung. Datang kembali Iqbar Basit. Nampaknya datang Anggara, sementara merusuk dari sektor kanan. Yang jelas akankah satu umpan kembali Aji. Lemah kali ini umpan yang coba disodorkan oleh Aji. Satu tendangan keras, dan nampaknya kali ini di sana ada Subi yang mampu mengeblok satu tendangan keras dari pemain GM. Datang kembali Al-Ayubi. Maop dengan skill yang cukup mumpuni, tentunya Maop sodorkan kembali pada Teddy. Masih kita nantikan Teddy. Satu umpan dari nampaknya Tuhan, Jimmy akhirnya mampu memecahkan kebuntuan setelah asis yang cukup berkelas dari Teddy. Benar-benar gol yang cukup spektakuler, ala-ala gol dari Ramadan Sananta. Satu gol yang diciptakan ke gawang Thailand. Tentunya sore hari ini begitu luar biasa. Setelah second one datang dari belakang, tenang. Nampaknya Jimmy dengan satu setengah jeger akhirnya merubah papan skor menjadi 1-0. Kita nantikan tentunya akan seperti apakah respon yang bakal langsung dilakukan oleh kesebelasan GM setelah gol dari Jimmy di menit ke-18 babak pertama. Masih kita nantikan upaya yang coba dibangun oleh kesebelasan PSGM. Yang jelas ada Anggara. Kemanakah arah bola dari Anggara? Coba kembali tertekan, namun upaya yang coba digagalkan kembali oleh ketatnya pertahanan yang dibangun oleh Subi CS dari sektor belakang. Kita nantikan kembali apakah gerangan yang terjadi di sana. Nampaknya satu Volka yang terjadi di sektor sebelah kanan ataupun sebelah kiri pertahanan dari Tunas Putra Tanjung. Jainal kembali, satu umpan panjang tertuju. Nampaknya Bayu luar biasa. Satu peluang emas kembali datang dari sosok Jimmy. Sementara ada Tatan yang coba kembali merangsek ke depan. Tatan sodorkan kembali Adam dan ada Al-Ayubi. Nampaknya datang kesempatan yang gagal dari sosok Al-Ayubi. Satu umpan kembali tertuju. Nampaknya ada Subi. Jawa masih kita Jawa. Kemana ke umpan yang coba disodorkan oleh Jawa. Sementara Maop, enak sekali pergerakan dari Maop. Kita nantikan Adam. Masih Adam dan ada Rio yang kali ini mampu
memenangkan duel bola di udara Rio. Tekanan kembali melalui kaki Iqbar Basit, coba melebar. Oh, cukup berbahaya kali ini. Nampaknya bangkit, satu umpan, bangkit dan Obara. Nampaknya sudut cukup siap. Yang jelas bangkit dengan satu akurasi umpanan yang coba dikembangkan, namun nampaknya kembali tercecer. Upaya yang gagal dilakukan oleh kesebelasan GM. Bangkit yang nampaknya kembali menjadi pembeda di sektor sebelah kiri. Umpan kembali, oh nampaknya satu upaya. Kali ini ada Opik, masih Opik. Enak sekali Opik. Anggara, dua kali tendangan dari Anggara. Nampaknya masih tercecer begitu jauh. Luar biasa tentunya duet yang dimiliki oleh pemain dari kesebelasan GM. Namun hingga saat ini Trisula yang cukup mematikan dari kesebelasan GM masih belum mampu menggetarkan jala dari Bara guna menyamakan kedudukan. Sementara ada Aldibaska di sektor sebelah kanan. Aldibas tertuju kembali pada Teddy, Rio, Adam, Al-Ayubi, masih Al-Ayubi, datang kembali nampaknya Adam, sodorkan pada siapakah Adam. Yang jelas satu foul kembali terjadi lagi-lagi. Nampaknya Epul yang kembali mendapatkan marking ketat dari sosok Jimmy yang notabene didatangkan dari Persitara Jakarta Utara. Nampaknya kali ini masih bermain cukup enak. Ada Subi, Tedika di sana. Teddy kembali sodorkan pada Bayu, pemain terkenal dengan kecepatannya Bayu. Sementara kembali Jainal melebar pada Teddy sodorkan kembali pada Bayu. Kali ini Bayu kembali harus berduel dengan sosok Aji Sarjan Junior yang selalu ketat mengawal pergerakan dari Bayu. Anggara, satu umpan panjang dari Anggara nampaknya coba digagalkan. Lagi-lagi ada Aldibas, pemain yang didatangkan dari Goa. Nampaknya sore hari ini masih bermain cukup datang dari tim Gamas. Sementara satu tekanan kembali coba dibangun oleh GM, melebar pada siapakah di sana. Ada Maop, masih Maop, gagal kembali Maop. Sementara upaya juga nampaknya tercecer meninggalkan lapangan dari sosok Ipul. Lemparan ke dalam, Ipul salah satu pemain muda yang sempat tentunya menimba ilmu bersama tim Persikabo Bogor. Sore hari ini nampaknya harus bekerja ekstra keras Jawa. Masih kita nantikan. Inilah sosok Tatan dan juga Jainal yang sempat besar bersama tim Persita Kabupaten Tegal. Masih kita nantikan akan seperti apakah tentunya upaya yang kembali coba dilakukan oleh kesebelasan GM melalui kaki Aji Sarjan Junior. Aji mencoba melebar dan tekanan yang nampaknya coba dibangun dan satu upaya yang jelas ada Opik kembali gagal. Opik yang kembali mendapatkan kawalan ketat dari Subi, hanya menghasilkan satu tendangan penjuru bagi kesebelasan Tunas Putra Tanjung yang nampaknya kali ini sedikit bertahan oleh aktivitas serangan yang dilakukan oleh kesebelasan PSGM Garuda Melayang. Al-Ayubi sodor ke Bayu, nampaknya di sore hari ini nampak sudah bergeser ke sektor sebelah kanan. Masih kita nantikan Bayu. Tatan, satu umpan kembali dari Tatan, nampaknya kembali memaksa upaya dari sosok Bayu. Ada Al-Ayubi. Maaf, satu tendangan keras dari Maaf, nampaknya juga di sana sudah cukup siap penjaga gawang.
Satu tekanan kembali yang nampaknya hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi kesebelasan kesebelasan Tunas Putra Tanjung. Tunas Putra Tanjung yang nampaknya sore hari ini masih unggul 1-0 atas kesebelasan GM dari Kasugengan Lor Teddy. Terlalu memanjang nampaknya umpan yang coba disodorkan oleh sosok Jainal Teddy. Lemparan ke dalam kembali bagi kesebelasan GM. Kita nantikan Rio panjang jauh ke sektor depan, satu kecepatan kemudian lagi-lagi Subi. Tidak ada kompromi. Nampaknya Subi, satu umpan panjang dari Subi. Sementara ada Tatan, Subi, Adam, Jainal kembali pada Bayu, ke belakang dia pada Tatan, sodorkan pada Maop. Masih Maop, enak sekali Maop dengan upaya yang cukup luar biasa dari Maop. Umpan kembali tertuju pada Bayu. Sedikit memaksa tentunya Bayu. Dua orang pemainnya sudah menanti, ada Jimmy Al Ayubi. Justru Bayu melakukan eksekusi dari luar area kotak penalti. Selamatlah sudah tentunya jala yang dijaga oleh Bajang. Sementara ada Tatan kembali datang dari second sebelah kanan melebar pada Bayu. Masih kita nantikan Bayu. Ayubi. Kemanakah umpan yang coba disodorkan oleh Al Ayubi? Sementara di sana ada Adam Anggara. Masih Anggara. Satu umpan dari Anggara nampaknya tertuju Opik, justru lebih dekat dengan Aldibas. Kali ini ada Teddy, enak sekali Teddy dengan back heel yang cukup mumpuni. Tentunya kembali mampu menghentikan upaya yang coba dibangun oleh kesebelasan GM Maop. Masih kita nantikan, Maop. Nampaknya kembali satu kesempatan dari Maop juga masih gagal. Sementara Aldibas dengan sejuta ketenangannya, tentunya Aldibas di sore hari ini tampil begitu tenang, tampil begitu memukau nampaknya Aldibas. Kita nantikan kembali satu upaya seperti apakah yang coba dibangun oleh kesebelasan GM. Satu tendangan bebas kali ini bagi kesebelasan Garuda Melayang, memasuki tentunya waktu normal babak pertama 1-0. Hingga saat ini masih belum merubah papan skor. Upaya kembali lagi-lagi ada Subi yang mampu nampaknya menghentikan umpan silang yang coba ditunjukkan pada Bangkit ataupun Iqbal. Tendangan penjuru untuk kelima di babak pertama bagi kesebelasan GM guna meresponnya gol yang diciptakan oleh Jimmy di menit ke-18. 1-0 hingga saat ini tentunya masih belum direspon oleh kesebelasan Garuda Melayang. Satu heading dari anak-anak GM juga masih tercecer begitu jauh, memaksa kembali upaya yang gagal dari kesebelasan Garuda Melayang. Tendangan ke dalam bagi kesebelasan Tunas Putra Tanjung. Subika di sektor belakang yang bermain begitu enjoy di sore hari ini. Subi, Adam melebar kembali pada Jimmy, Maop, Teddy, masih Teddy, nampaknya kembali dengan kecepatannya Teddy, Aji, Teddy. Dua sosok pemain yang nampaknya selalu berduel-duel ketat ataupun maju mundur cantik. Kedua tim yang tentunya di sore ini akan ngotot guna mengamankan satu jatah tiket menuju fase grand final. Grand final akan dilaksanakan pada tanggal 20 hari Minggu. Yuk, tentunya perlu kami ingatkan kembali untuk partai final akan digelar pada hari Minggu tanggal 20 Agustus. Ipol kembali coba menekan Lion Fox ke depan, angkat kembali pada Bangkit. Masih kita nantikan, nampaknya kembali gagal upaya yang coba dilakukan Ipul ataupun Bangkit yang datang dari sisi sebelah kiri. Memaksa kembali upaya yang nampaknya hanya menghasilkan satu tendangan ke dalam bagi kesebelasan Tunas Putra Tanjung. Al Ayubi, Rio, Jimmy, Jawa, Jimmy. Sementara ada
nampaknya ada Bayu melebar kembali pada Maop, satu umpan silang yang coba disodorkan pada Jimmy. Jimmy nampaknya kembali gagal dan jelas kali ini foul yang dilakukan oleh Jimmy. Sedikit terlambat menghentikan bola, justru tungkai terangkat terlalu tinggi. Akankah di babak pertama skor sementara 1-0 bertahan bagi kesebelasan Tunas Putra Tanjung? Dan benar saja, bersama dengan itu pula berakhir sudah kick off tentunya babak pertama dengan kedudukan sementara 1 untuk Tunas Putra Tanjung dan 0 sementara untuk GM. Baik, hadirin, tentunya ya, kembali sepenuhnya tentunya pandangan mata kita tercurah di lapangan Cakrabuana Desa Cempaka, merupakan salah satu lapangan terbaik yang ada di wilayah tengah Kabupaten Cirebon, dengan ketebalan rumput masih di atas 1,6 fibel ataupun embel-embel empuk, setara tentunya dengan Stadion Si Gede Bage yang ada di Kota Bandung. Rejik nampaknya kembali melanjutkan tugasnya di babak yang kedua. Tekanan yang nampaknya langsung dilakukan ada Aji Sarjan Junior. Sementara kembali satu sinyal yang diberikan oleh asisten wasit 1 ada Kang Mohib, memaksa kembali upaya di awal babak kedua mampu dihentikan oleh pertahanan dari kesebelasan Tunas Putra Tanjung. Ada Jimmy, kali ini nampaknya jelas satu foul yang dilakukan oleh Jimmy Jawa, salah satu pemain muda yang cukup bertalenta tentunya yang dimiliki kesebelasan Garuda Melaya. Di sore ini nampaknya harus langsung berjibaku menghadapi pemain sosok kekar yang dimiliki oleh kesebelasan Tunas Putra Tanjung PSGM. Sementara kembali nampaknya satu upaya dari Tunas Putra Tanjung melalui kaki Maop, gagal nampaknya Maop. Sementara Iqbar Basit pada sepak umpan yang coba dilakukan oleh Iqbar Basit, Aldi Bas datang kembali dan jelas kali ini satu pelanggaran yang dilakukan oleh, dan kartu kuning jelas kali ini keluar dari saku pengadil lapangan Anggara yang nampaknya sedikit melakukan foul ataupun pelanggaran. Ya, jelas tendangan bebas bagi kesebelasan GM. Masih kita nantikan upaya apakah yang bakal dilakukan oleh kesebelasan GM, tendangan bebas ataupun indirect free kick bagi kesebelasan GM. Masih kita nantikan, nampak masih terjadi argumen yang jelas. Satu tendangan bebas lurus bagi kesebelasan GM di awal babak kedua. Masih kita nantikan yang jelas. Bara juga nampak sudah cukup siap. Akankah satu tendangan bebas mampu menyamakan kedudukan di babak yang kedua? Tendangan bebas langsung tentunya masih kita nantikan. Yang jelas tanpa angsuran, tanpa anggunan, tanpa BPJS, mampukah anak-anak GM mampu untuk menyamakan kedudukan Anggara dan juga nomor punggung 18 ada Hendro. Kita nantikan Hendro Epul Anggara yang sudah bersiap-siap di depan sirkuit bundar. Kita nantikan nampaknya Anggara sendiri yang akan melakukan satu tendangan bebas dari Anggara. Nampaknya masih membentur rapatnya pertahanan yang dimiliki oleh kesebelasan Garuda Tunas Putra Tanjung. Ada Bayu, nampaknya jauh sekali turun ke belakang Bayu. Lemparan ke dalam kembali bagi kesebelasan Garuda Melayang. Aji, kemanakah arah bola dari Aji? Nampaknya akan dikembali. Masih kita nantikan apakah gerangan yang terjadi di sana fullkah terjadi. Ya, nampaknya kembali kesempatan
melalui tendangan bebas untuk yang kedua di awal-awal babak pertama. Dan inilah sang maestro dari Garuda Melayang, Niko. Nampaknya kali ini mengawali pertandingan dari bangku cadangan. Kita nantikan nampaknya tendangan bebas kali ini bagi kesebelasan GM. Yang jelas ada Anggara. Satu tendangan bebas yang coba disodorkan pada Iqbar. Nampaknya di sana lebih dekat dengan Bangkit. Kita nantikan Bangkit. Angkat kembali Bangkit. Nampaknya ada Adam, Rio, Anggara. Dan satu tendangan keras pergantian pemain dari kesebelasan GM Jawa. Oh, Jawa nampaknya harus digantikan peranannya oleh sosok Niko. Notabene Niko merupakan salah satu pemain lubang ataupun pemain serang yang dimiliki kesebelasan GM. Strategi yang tentunya cukup unik 3-4-4 ataupun 3-4-2 yang nampaknya diusung oleh Coach Roni. Yang jelas bola bentuk lah ini kau balik tokah bola. Jawa yang bermain begitu spekta, begitu militan, nampaknya harus digantikan peranannya Niko, pemain yang selalu memberikan perbedaan tentunya bagi kesebelasan GM. Kembali kita nantikan ada Ipul yang harus berhadapan dengan kecepatan dari sosok Bayu. Kita nantikan kemana ke arah bola dari Bayu. Nampaknya sedikit tercecer, memaksa kembali satu tendangan ke dalam. Bagi kesebelasan Garuda Melayang ada Rio. Masih kita nantikan Rio. Satu umpan Rio. Nampaknya tertuju Bangkit, melebar kembali pada Anggara. Oh, nomor punggung 18 ada Hendro. Tekanan kembali, coba melebar tertuju Bayu. Satu umpan dari Bayu. Nampaknya tertuju Maaf, ada Anggara, Niko, Bangkit, Jainal. Gagal nampaknya Jainal. Sementara Anggara masih kita nantikan lagi-lagi upaya yang coba dibangun oleh kesebelasan Tunas Putra Tanjung melalui kaki nomor punggung 18 ada Maaf sodorkan pada siapa Teddy. Pajang nampaknya kali ini keluar dari sarangnya. Satu umpan yang coba disodorkan oleh Teddy tertuju Bayu. Di sana juga ada Al Ayyubi. Tendangan yang coba disodorkan kembali pada sosok Bangkit. Coba dihentikan kembali Jainal. Tunas Putra Tanjung nampaknya masih mempertahankan formasi yang ada dengan format 4-4-2. Nampaknya hingga saat ini masih kita nantikan. Yang jelas kembali satu upaya yang coba dibangun Niko. Pemain yang masuk nampaknya di awal ada Iqbar Basit. Luar biasa ganda. Oh, apakah yang terjadi di sana? Satu peluang emas nampaknya kembali digagalkan. Yang jelas apakah yang terjadi di sana? Satu kemelut tidak mampu dikonversikan oleh nomor punggung berapa kali saja. Yang jelas ada Hendro yang kali ini coba merangsek ke area kotak penalti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Ada Bangkit di sana, Tatan, Jainal, Teddy. Kembali pada Hendro, masih kita nantikan Hendro. Ini dia sosok yang tentunya kembali dinantikan oleh fans dari Tunas Putra Tanjung. Yang jelas kita nantikan tentunya pergantian pemain dari kesebelasan Tunas Putra Tanjung. Kali ini nampaknya harus keluar, digantikan penjaga gawang utama Indra. Luar biasa masuk dari bangku cadangan, nampaknya sosok Indra. Yang jelas tentunya masih kita nantikan peranan dari penjaga gawang yang cukup dikenal tentunya. Yang jelas upaya dari kesebelasan Tunas Putra Tanjung guna menggantikan peranan dari Bara.
sosok Indra. Yowes kembali, perlu kami informasikan kembali untuk besok sore libur menghormati HUT RI yang ke-78 dan semifinal yang kedua akan kembali dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus. Final akan digelar pada tanggal 20 hari Minggu. Kembali tentunya Tunas Putra Tanjung coba membangun serangan, menekan melalui sektor kanan tertuju pada siapakah Maop. Nampaknya coba mengejar satu upaya yang nampaknya kembali tercecer, memaksa kembali lemparan ke dalam bagi kesebelasan GM yang tentunya masih tertinggal 1-0 di babak pertama. Gol tercipta di menit ke-18 melalui satu sontekan dari sosok Jimmy. Gol yang berkelas ala-ala Ramadan Sananta. Gol yang tercipta ke gawang Thailand begitu enak, meluncur indah. Kita nantikan dengan respon dari kesebelasan GM guna menyamakan kedudukan. Yang jelas kembali ada Al-Ayubi juga masih menemui kebuntuan. Sosok yang sempat besar bermain untuk tim Persiwa Wamena. Kita nantikan kembali akan seperti apakah tentunya di babak yang kedua. Satu foul kembali terjadi, memaksa satu tendangan bebas bagi kesebelasan Tunas Putra Tanjung. Tendangan bebas nampaknya kembali dihadapi oleh Maop, salah satu gelandang elegan yang dimiliki Tunas Putra Tanjung. Maop akankah melakukan satu tendangan lurus atau tutup kickball? Oh, nampaknya umpan pendek tertuju kembali pada jenang. Satu tendangan keras dari Jainal, luar biasa, satu tungkai yang begitu kokoh tentunya dari sosok Jainal. Tekanan yang nampaknya kembali gagal. Sementara di sana satu upaya Subi lagi-lagi tidak ada kompromi. Tentunya Subi kembali melakukan bola back pass jauh ke sektor depan dekat, tentunya dengan dekapan Jajang, penjaga gawang yang dimiliki kesebelasan Tunas. Kesebelasan GM. Sementara foul kali dilakukan Teddy terhadap pergerakan Bangkit, pemain muda yang cukup luar biasa, bermain begitu energik. Tendangan bebas kembali untuk Garuda Melayang. Ada Anggara El Capitano yang dimiliki kesebelasan PSGM. Kita nantikan Anggara. Kemanakah arah bola dari Anggara? Masih kita tunggu Jimmy. Nampaknya menjadi pagar hidup. Satu tendangan kickball, sontakan pertama kali ini dari Indra. Apakah yang terjadi? Yang jelas Indra melakukan set yang pertama. Jimmy, tiga orang pemain nampaknya di sore hari ini harus mengkerubuti pergerakan dari sosok Jimmy. Luar biasa, tidak sia-sia tentunya mendatangkan pemain asal Persitara Jakarta Utara Jimmy. Ada Bangkit kembali dan satu foul kembali terjadi. Nampaknya kali ini Teddy terhadap nomor punggung 8. Yang jelas ada Bangkit. Anggara, satu umpan tertuju kembali di sektor kanan. Di sana ada Hendro dan satu kecepatan yang kembali coba dipamerkan oleh Bayi Tereng Adam. Nampaknya kali lebih dekat dengan Aji, Tatan, Jainal, Maop, masih Maop. Dua orang pemain coba menghentikan pergerakan. Oh Tuhan, apakah yang terjadi di sana? Lagi-lagi upaya gagal dilakukan oleh Tunas Putra Tanjung setelah Maop yang sudah berdiri pada posisi offside. Sebenarnya asis yang cukup berkelas dari Al-Ayubi, namun satu perangkap offside yang masih cukup jitu. Tendangan langsung tentunya dari sosok Ipul, mencoba kembali melakukan satu buah terumpas. Sementara ada Hendro, masih Hendro, Iqbar, Adamkah di sektor tengah, masih Adam, sendirian Adam, dan kembali kecepatan yang coba dilakukan oleh Al-Ayubi.
Sementara ada Bajang, tenang sekali tentunya Bajang. Oh, Bajang tentunya membuat kubu dari GM dibikin dak dik duk der. Satu upaya kembali dari sosok Hendro tertuju pada Iqbar Basit, masih Iqbar. Bangkit, akhirnya mampu menyamakan kedudukan di menit ke-44. Luar biasa diawali dari pergerakan yang cukup fenomenal sosok Iqbar Basit. Satu umpan bola lambung dan cegar bangkit, akhirnya mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Drama kembali terjadi nampaknya di pertengahan babak yang kedua setelah satu gol dari Bangkit mampu menyamakan kedudukan. Kita nantikan tentunya seperti apakah respon yang akan dilakukan oleh kesebelasan Tunas Putra Tanjung setelah gol penyeimbang dari sosok Bangkit. Tentu game on. Anak-anak dari kesebelasan GM ada Jimmy, masih Jimmy sendirian. Jimmy coba melebar kembali. Jimmy tertuju, nampaknya di sana ada Teddy Bayu Teddy. Terlalu tajam kali ini satu umpan yang coba disodorkan Teddy terhadap pemain depan dari kesebelasan Tunas Putra Tanjung, Bayu. Sementara Selamat kali ini coba dipersiapkan, dan siapakah pemain yang bakal digantikan peranannya oleh sosok Selamat? Hendro kembali pada Bangkit, masih kita nantikan satu upaya kembali dari Iqbal Jainal. Maaf, satu umpan Sikbal tertuju kembali Jimmy. Tuhan, apa yang terjadi di sana? Mang Somai kecebur ninggat. Oh my god, satu peluang emas yang nampaknya kembali tersia-siakan. Begitu saja asis yang cukup berkelas, dan pergantian pemain dari kesebelasan Tunas Putra Tanjung, Jimmy nomor punggung 11 kali ini keluar, digantikan Selamat. Selamat merupakan salah satu pemain yang digantikan dari Bojonegoro. Kali ini akankah Selamat mampu menggantikan peranan dari sosok Jimmy yang didatangkan dari Persitara Jakarta Utara? Inilah pemain asal Bojonegoro, Selamat Riyadi. Selamat yang masih bermain tentunya untuk tim Mojokerto. Kali ini nampaknya ada sosok Bayu yang tak terdeteksi dari pemain bertahan kesebelasan Garuda Melayang. Oh Tuhan, satu gol kembali unggul kesebelasan Tunas Putra Tanjung atas kesebelasan Garuda Melayang. Kali ini Bayu yang kembali mampu membedakan papan skor menjadi 2-1. Yowes kembali tentunya seperti apakah respon yang bakal segera dilakukan oleh kesebelasan GM. Satu sontekan kembali yang jelas masuknya sosok Selamat. Satu berkat tersendiri dari pemain depan yang jelas Bayu mampu kembali membedakan papan skor 2-1, dan respon yang nampaknya langsung dilakukan kembali oleh kesebelasan GM. Adam, ada Al Ayubi, Rio, Teddy. Masih kita nantikan Teddy yang jelas kembali ada Maop tertuju di sana. Tereng gagal. Nampaknya di sana kecepatan dari sosok Bayu mampu dihentikan oleh Rio ataupun Epo. Sementara nomor punggung 4 ada Nyombe. Masih kita nantikan kecepatan kembali dari nomor punggung berapa kan di sana, lagi-lagi Iqbar Basit yang selalu merepotkan tentunya pertahanan belakang dari kesebelasan Tunas Putra Tanjung. Iqbar Basit Niko, salah satu bintang lapangan yang dimiliki kesebelasan GM. Sementara kembali upaya ada Subi. Apakah yang terjadi di sana? Lagi-lagi ada Al Ayubi.
Ayubi. Sementara satu sondekan pertama dari Selamat dan kembali bola sepenuhnya dikuasai oleh anak-anak dari Tunas Putra Tanjung Rio. Angkat kembali ke depan Subi. Maop. Teddy. Kayak aran-aran RT. Bayu. Kembali satu umpan, nampaknya Maop tidak cermat. Satu umpan yang coba lagi-lagi ada bangkit dan kemana ke arah bola. Yang jelas di sana Tatan cukup tenang menghentikan pergerakan dari Iqbal Basit. Indra penjaga gawang yang baru masuk menggantikan peranan dari Bara. Bayu, Maop, masih Maop, Bayu, Maop. Kembali pada Maop, satu umpan Maop tertuju. Baik sekali satu umpan ala-ala tim Manchester United dengan bola backheel ke belakang lepas, namun kembali satu kontrol yang nampaknya kembali tercecer. Satu upaya kembali dari GM Niko jauh ke belakang pada Aji Sarjan Junior. Niko ketat sekali kawalan yang dilakukan oleh Selamat Riyadi, pemain yang juga sempat menimba ilmu bersama tim Arema Kronus. Selamat Riyadi bermain di pertengahan babak kedua menggantikan sosok Jimmy. Sementara di sana ada Niko. Gagal nampaknya upaya dari Niko. Sementara Bajang harus bekerja ekstra keras menghalau tekanan demi tekanan yang kembali dibangun oleh kesebelasan Tunas Putra Tanjung. Sementara kembali di sana ada Maop, sodorkan pada Al Ayubi dan Selamat Riyadi. Apa yang terjadi di sana? Yang jelas kemedi Orsel muterengi wening pinggir yang udah gang cireng. Luar biasa di sebelah lor kun mah. Kembali upaya dari kesebelasan GM nampaknya menusuk dari sektor kanan. Coba kembali digagalkan. Luar biasa ada kucing muda yang nampaknya baru terekspos dari layar monitor kami. Luar biasa Aseto jadi cut. Luar biasa. Upaya kembali yang nampaknya menghasilkan lemparan ke dalam bagi kesebelasan. Bola. Yuk, tentunya inilah benar-benar partai semifinal yang cukup sepadan. Benar-benar drama terjadi di semifinal yang pertama. Jelas tidak hanya emosi dan juga fisik yang terkuras habis. Yang jelas kembali satu kecepatan dari kesebelasan Tunas Putra Tanjung. Luar biasa kali ini Bayu. Kembali dengan kecepatannya mampu kembali mengecoh pemain bertahan dari Garuda Melayang. Subi kembali pada Maop. Jainal. Luar biasa kali Jainal dan satu tarikan yang dilakukan oleh Jainal. Nampaknya kembali memaksa satu tendangan bebas bagi kesebelasan Tunas Putra Tanjung. Luar biasa Tunas Putra Tanjung dinatian Kang Teko BCL, Mama Dede, Luna Maya lengkap ya. Tunggu suara Glenn BCL, Luna Maya, Lucinta, lengkap bisa. Ya mas, kembali tentunya pandangan mata kita sepenuhnya tertuju di babak yang kedua. Ada Tatan dan satu kecepatan dari Tatan nampaknya sukar untuk dihentikan pergerakan anak muda yang satu ini. Tensi yang nampaknya kembali meningkat setelah gol kedua bersarang tentunya ke jala dari Bajang. Kali ini Maop, kemana ke arah bola dari Maop? Yang jelas nampak begitu jauh upaya yang coba dikembangkan oleh kesebelasan Tunas Putra Tanjung. Saiful dari sektor sebelah kanan, Maop, Jainal,
gagal kembali Jainal. Ada Anggara. Masih kita nantikan kali ini bangkit pencetak gol penyeimbang diri sebelum kembali Bayu mampu membedakan papan skor. Masih Anggara coba kembali mencari rekannya. Anggara datang Iqbar Basit. Iqbar Basit Aji, satu umpan lurus nampaknya dari Aji, tertuju Hendro di sana, gagal. Jelas ada Subi. Kembali pemain yang selalu merepotkan tentunya pertahanan ataupun perkembangan dari sektor sebelah belakang. Yang jelas kembali satu tekanan coba dibangun oleh kesebelasan Tunas Putra Tanjung. Dan lagi ada apakah yang terjadi di sana? Lagi-lagi Mansur main kecebur ninggot. Oh my god, satu bola emas yang nampaknya dijadikan tembaga. Oh Tuhan, benar-benar ini menjadi misteri yang sangat fenomenal. One by one dari sosok Bayu. Sementara ada satu kecepatan kembali dari sosok Iqbar Basit. Masih kita nantikan akan seperti apakah upaya tentunya dari kesebelasan GM guna menyamakan kedudukan. GM yang kembali coba menekan satu upaya kembali. Yang jelas di sana ada Maop. Masih Maop coba melebar kembali. Maop Bayu satu umpan kembali. Bayu nampaknya membentur rekan sendiri. Yang jelas Bayu semakin sore semakin menggila. Kecepatan yang kembali ditunjukkan dari sosok Bayu tentunya kembali merepotkan pertahanan dari kesebelasan GM. Ditopang Rio dengan postur yang cukup mumpuni. Tentunya juga sedikit dibikin repot oleh kecepatan dari Bayu. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Tunas Putra Tanjung, ataukah lemparan ke dalam? Yang jelas kamera kami tidak mampu menangkap gambar dengan jelas karena memang kamera kami hanya dilengkapi oleh 1,2 megapiksel. Ketika jauh agak ngeblur gambarnya endas KB. Apakah yang terjadi kali ini? Nampaknya mata kami tertipu bola ceplos Burie. Luar biasa. Jalabia warna kuning, tuku dawet yang keduanan. Aduh pisan. Luar biasa. Ya wes, kembali tentunya memasuki waktu-waktu normal ataupun waktu kritis di babak kedua. 2-1. Tentunya kesebelasan masih unggul dan Bayu kali ini kembali sudah berdiri pada posisi offside. Luar biasa tentunya serangan yang dibangun oleh kedua tim begitu militan. Walaupun 2-1 sampai saat ini masih menghiasi tentunya papan skor Aldibas. Kemanakah arah bola dari Aldibas masih kita nantikan. Yang jelas satu tekanan kembali coba dibangun melalui kaki Ipul. Satu tendangan lurus Ipul dan Indra. Apakah yang terjadi di sana? Nampaknya Indra kembali harus sedikit bekerja ekstra keras. Kita nantikan apakah gerangan yang terjadi. Salah seorang pemain dari tim Tunas Putra Tanjung masih tergeletak. Luar biasa Mantri Bidin. Allah sesuai. Tak tungtak. Pengobatan tentunya tradisional Ci. Kagak garasik kan diomplok utang nih. Tapi waras udah. Luar biasa. Beda pengobatan di cempaka dewek kagak garasik kan diomplok utang. Tapi waras itu. Luar biasa dokter Bidik. Sedikit kerewahan tentunya dengan Mantri Bidin yang bekerja luar biasa, cukup banyu putih besaka beseki diseburakan peng terlupus waras luar biasa. Memasuki tentunya
menit-menit rawan di babak yang kedua 2-1. Hingga saat ini nampaknya masih belum merubah papan skor. Kita nantikan tentunya kebangkitan dari tim GM guna menyamakan kedudukan. Iqbar Basitka di sektor belakang angkat jauh ke sektor depan, tidak ada kompromi. Lagi-lagi Subi yang bermain begitu luar biasa. Ada Tatan, Teddy. Sementara satu umpan kembali coba dibangun oleh Hendro. Masih Hendro sendirian. Hendro tertuju pada Anggara di sana. Anggara dan umpannya satu peluang. Hampir saja. Akhirnya kesebelasan GM mampu menyamakan kedudukan, mampu memberikan penyeimbang melalui serangan yang begitu cepat dari sektor sebelah kiri. Nampaknya berapa menit waktu yang diberikan oleh pengadil lapangan. Yang jelas ada Epul yang masih tergeletak di lapangan. Kambing lama juga itu beda dari kambing dari sarang rumah bu anak guys. Pergantian pemain dari kesebelasan GM. Bajang nomor punggung 1 digantikan Abim. Salah satu persiapan untuk tendangan adu penalti. Tentunya Abim sosok pemain muda bertalenta yang didatangkan dari tim Amarildo Kota Cirebon. 2-2. Akhirnya 2 menit nampaknya tambahan waktu. Akankah 2 menit menjadi waktu yang cukup singkat dari kedua tim? Ya jelas, tentu masih kita nantikan satu upaya kembali yang coba dibangun oleh kesebelasan Tunas Putra Tanjung. Tunas Putra Tanjung yang nampaknya harus kembali bekerja ekstra keras setelah gol penyeimbang dari kesebelasan GM. Akankah pertandingan di semifinal yang pertama harus berakhir dengan tendangan adu penalti? Tentunya masih kita nantikan. Yang jelas hanya 2 menit waktu yang tersisa dari kedua tim guna membedakan papan skor. Akankah pertandingan di sore hari ini harus berakhir dengan naik ke media orsel? Tentu tidak. Yuk masih kita nantikan memasuki waktu-waktu kritis. Tentunya di tambahan waktu kita nantikan Habim yang kali ini masuk menggantikan peranan dari Bajang. Akankah menjadi salah satu penjaga gawang yang mampu bersaing dengan Indra? Tentu masih kita nantikan. Sementara satu umpan tertuju selamat Riyadi juga nampaknya masih gagal. Kita nantikan kembali lemparan ke dalam bagi kesebelasan GM. Sementara di sana ada Subi, angkat jauh ke sektor depan Adam. Anggara masih kita nantikan. Anggara kemanakah umpan Anggara? Cukup berbahaya ini. Ada wasit. Apakah yang terjadi kali ini? Kesempatan dan juga tentunya satu peluang emas yang kembali gagal. Hanya momen yang kembali tercecer begitu saja. Luar biasa nampaknya kecepatan dari sosok Iqbar Wasit yang selalu memberikan kejutan-kejutan. Seperti apakah tentunya di sisa waktu normal di babak kedua 2-2 menjadi hasil keadaan Indra. Kembali dan bersamaan dengan itu pula berakhir sudah kita babak yang kedua dengan skor akhir adalah 2-2. Luar biasa. Ya wes, kembali tentu kami informasikan untuk para penonton, mohon